Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Dwi Taningsih, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 1 Karangploso, Kabupaten Malang, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pemikiran-pemikiran KHD. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus selalu berubah atau dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, tidak boleh statis. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya yang mendominasi pembelajaran di kelas. Siswa harus selalu mengikuti semua yang saya instruksikan atau teacher centered. Saya monoton dalam menyampaikan materi sehingga siswa merasa bosan dan kurang semangat dalam belajar. Saya jarang mendengarkan keluh kesah dan keinginan siswa agar nyaman di dalam pembelajaran. Saya jarang memberikan umpan balik dan refleksi di akhir pembelajaran sehingga tidak bisa mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa pembelajaran berpusat pada anak, menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam berekspresi dan mengeksplorasi segala kemampuannya atau memerdekakan siswa. Dalam setiap pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan dan minat anak, hal yang disenangi dan membuat nyaman anak, serta keterlibatan aktif anak dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya akan berusaha menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tut Uri Handayani. Guru harus memberi contoh atau teladan yang baik kepada siswa dalam membangun motivasi, menuntun, memberikan semangat, serta arahan demi kemajuan dan keberhasilan siswa. Sebagai seorang pendidik, guru berperan sebagai pamong dalam menuntun anak. Artinya, memberikan kebebasan kepada anak dalam berekspresi, namun tetap memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mewujudkan merdeka belajar. Merancang pembelajaran inovatif dan menyenangkan sehingga akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Merancang pembelajaran dan asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Membersamai dan berhamba pada murid agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam pembelajaran. Menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti pada siswa, misalnya dengan melakukan pembiasaan berdoa sebelum mulai pembelajaran, kerjasama dan peduli dengan teman, bersikap santun terhadap guru dan teman, bekerja sama dan selalu berkomunikasi antara guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Melakukan umpan balik dan refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah sebagai seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswanya, menjadi pamong yang menuntun anak menjadi pribadi yang terampil, berkarakter,
dan berbudi pekerti agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, mampu memahami keinginan dan karakteristik masing-masing peserta didik sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan berhamba pada murid. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri atau merdeka lahir dan batin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.